Saudara-saudara sekalian umat Buddha, pada kesempatan baik ini saya akan membicarakan mengenai masalah mengatasi kebosanan di kala karantina. 1 bulan lamanya kita telah lalui tinggal di rumah, tinggal di wihara tanpa suatu kegiatan yang pokok. Memang dalam bulan minggu-minggu pertama kita masih mudah untuk bekerja di rumah, untuk tinggal di rumah, untuk beribadah di rumah. Biasanya kita menginginkan, wah kalau sudah Sabtu Minggu libur atau cari tanggal merah, kita selalu nanti-nantikan agar dapat tinggal di rumah, bercengkrama dengan anggota keluarga ataupun berjalan-jalan keluar rumah. Tetapi kali ini penanggalan itu rupanya salah cetak. Selama 30 hari warnanya merah semua, berarti itu adalah hari libur. Kita tidak pergi kemana-mana, tetapi harus kerja di rumah. Itu sangat sulit sekali, apalagi kalau rumah kita kecil, memiliki anak lebih dari 2, 3 atau 4. Bagaimana kita kerja dengan tenang, tapi setelah itu kita diganggu oleh suara anak-anak. Biasanya kita menyerahkan pendidikan anak-anak kepada guru di sekolah, tetapi kali ini sambil kerja di rumah, maka kita juga wajib mendidik anak-anak. Kadangkala kita sudah ketinggalan ilmunya, ketinggalan teknologinya. Dengan apa yang diajarkan itu menjadi beban pikiran. Belum kalau istri juga ikut bekerja, suami juga ikut bekerja, siapa yang memelihara anak-anak itu? Sedangkan rumah dalam kondisi yang kecil. Saudara sekalian, pada umumnya kalau menghadapi demikian, maka kita itu kehilangan kesabaran. Kita mudah marah, mudah merasa tidak senang. Hal ini kalau pikiran tidak terjaga, mudah sekali terjadinya konflik di antara suami dengan istri, antara kita dengan anak-anak, sehingga tidak menimbulkan kedamaian. Seharusnya di dalam keadaan itu kita lebih banyak memberikan maaf dan kasih sayang. Karena itulah di dalam menghadapi karantina selama 1 bulan ini, untungnya Sang Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi dengan cara tidak lain adalah dengan meditasi. Selama ini kita semua dijejali dengan teori-teori Dharma yang indah-indah. Nah, sekarang tiba waktunya Anda untuk bersunyi diri dengan anggota keluarga, untuk menerapkan Dharma, untuk menerapkan kasih dan sayang, menerapkan kesabaran, menerapkan maaf. Hal ini tidaklah mudah. Tetapi kalau kita memahami Dharma dan ingin melaksanakan Dharma, maka tiba waktunya kali ini adalah kita meneliti diri kita sendiri. Sangatlah sulit, oleh karena keinginan kita selalu pergi keluar. Ketidaksabaran, kebosanan di rumah selalu kita sikapi dengan, ayo kita keluar rumah, kita cari makanan. Tapi kali ini dengan harus tinggal di rumah, maka mindset kita harus kita rubah. Ayo kita mencoba makan, mencoba memasak makanan-makanan yang ada di resep-resep yang kita miliki, dengan cara kerjasama antara suami, istri, dan anak-anak. Jadilah tinggal di rumah itu suatu fun, sesuatu yang menyenangkan. Dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan
tanpa kita harus menerapkan kesenangan, kegembiraan, fun itu sendiri. Dengan cara demikianlah maka kita bisa melatih kesabaran secara paksa. Beberapa orang menelpon saya, meminta saya untuk memberikan uraian dharma melalui Zoom, melalui internet. Hal ini menurut saya kurang perlu sekali. Anda bisa lakukan dengan membuka YouTube, mau khotbahnya Bante Panyawaru, Bante Utamo, Bante-Bante yang lain, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dalam waktu-waktu yang senggang. Yang kedua juga, tiba waktunya Anda untuk tinggal di rumah itu adalah melakukan meditasi, yang biasanya kita merasa tidak punya waktu. Sekarang tiba waktunya kita semua memiliki waktu yang longgar sekali. Tinggal kapan waktunya yang hening sehingga kita dapat meditasi dengan nyaman. Banyak mengeluh, Bante, susah saya meditasi, tidak bisa konsen. Sebenarnya di dalam meditasi itu tidaklah ditekankan kepada hasilnya, tidak bisa konsennya, tetapi dalam proses melatih selalu sadar, selalu iling dan waspada. Kapan pikiran-pikiran itu melantur, kapan pikiran-pikiran itu dan emosi-emosi keluar, ketidaksenangan maupun kesenangan, itulah yang kita harus amati. Daripada Anda mengharapkan suatu hasil, kapan ya saya bisa tenang, kapan ya saya bisa tentram, kapan ya saya bisa fokus. Itulah cara yang baik untuk kita itu bisa mengatasi kebosanan di dalam rumah, kebosanan di dalam wihara. Para biku juga tidak keluar wihara, malah enak, tentram, tidak banyak, hampir tidak ada tamu-tamu yang datang ke wihara. Itu kesempatan yang baik para biku untuk melakukan wasa yang sebenarnya. Biasanya para biku wasa masih juga keliling-keliling, tapi sekarang wasa yang dipaksa oleh virus corona. Marilah kita atasi kebosanan itu dengan kegembiraan, kasih sayang, dan penuh maaf kepada orang-orang yang mungkin menjengkelkan dari kita. Selamat menjalankan puasa yang sebenarnya melatih diri. Orang mengatakan kita dekati Tuhan dengan keheningan, bukan kita dekati Tuhan itu dengan masa, dengan nyanyian-nyanyian, gembrang-gembreng dan sebagainya, dengan keheningan. Itulah makna sesungguhnya kita hidup beragama. Selamat menjalankan praktek kesabaran.